Jelek, jelek, suara jelek, suara jelek. Suara jelek, suara jelek, suara jelek. Lagi. Volume perbesar sedikit. Itu ada bunyi sengr kayak listrik apa tuh? Itu bunyinya dahsyat itu. Tuh, nanti nggak dengar tuh suara bunyi apa tuh? Ah, ente, ya Allah, serem amat manusia, pantas lo dipotong-potong pantas. Ah, ada-ada aja. Itu nanti nggak dengar tuh suara itu seperti apa? Lampu apa? Lampu bunyi itu. Aneh berapa kilometer ente bisa dengar, ente kok nggak mau negor? Itu dia orang otak miring, hidup miring, ya napakah miring begini akibatnya. Nggak sensitif. Itu matiin apaan tuh yang bunyi itu? Itu apa itu yang bunyi itu? Itu nggak dengar deh. Anda di sini suara kecil Anda dengar kok. Buat apa ada teknisi? Buat apa nyala solong? Bunyi begitu. Coba berapa jam itu suara bunyi begitu, nggak ada yang tegur. Ayo ente biar tahu itu ilmu ente. Allahu Akbar. Kejanggalan-kejanggalan di diri Anda dan atau di lingkungan Anda nggak dalam pemikiran. Naudzubillah. Arti naudzubillah, kami berlindung kepada Allah biar tahu loh orang Islam. Kejanggalan tidak jadi ilmu, ketimpangan tak diberitahu. Yang penting gua nggak keganggu. Lihat tuh binatang. Emang orang Islam kebanyakan binatang, wajar diperlakukan binatang. Lagi suara bawah. Lagi. Awas. Iya. Kebanyakan treble. Iya. Ali kasih bass bawah, kasih bass sedikit. Bawah kasih bass sedikit. Iya. Volume perbesar sedikit. Volume bawah perbesar sedikit. Iya, sedang mulai. Iya. Awas ente, Rasulullah SAW mengajar ilmu, bawa akhlak dengan teladan. Allahu Akbar, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengajarkan toleransi, mendidik manusia bejat jadi orang teladan dunia akhirat. Ente jadi manusia ibadah sama guru ngaji siapa itu ente? Ibadahnya bukan sama Allah sih, ibadahnya pantat, kemaluan, harta, puja-puji, tomak, rakus. Tuh ibadah ente kebanyakan begitu. Sehingga nggak sensitif, jadi sifat kepekaan hilang di diri ente. Suara mulai berubah. Iya, sedang mulai. Iya. Oh, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata billah. Aku dididik oleh para wali Allah. Yang ente biar tahu, anda dididik sama orang-orang soleh ente. Anda didik guru-guru anda wali Allah. Untuk anda sadari, entah guru anda, ada orang gurunya wali, jadi bejat. Bukan walinya yang ngajarin itu bejat. Ente menyimpang dari ketentuan ajaran orang-orang soleh yang mereka adalah wali Allah. Bejatlah anda. Aku bukan orang miring. Udah bilangin bawaan aneh nggak ada miring. Perilaku anak mungkin ente lihat miring, ente sih yang miring mata ente, sehingga pandangannya ente udah yang bawaan miring aja apa yang lihat. Abab, pantas lo dipotong-potong, dibakar gitu, pantas lo, layak lo digituin. Sama aku pantangan lo di akhirat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila arwah azwajih tahirat, ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, as-sahabati wa tabi'in, tabi'it tabi'in, man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, min al-ulama ila amilin, al-awliya wasyuhada was-salihin, jamil mu'minin wal mu'minat, المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وما الفتح ما نوينا ما نوى به أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين ما نوى به جميع السادات.
إن الله تعالى لغشعنا لغشعن برحمته والمغفرة 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 وعيد على الحاضرين خاصة بهذه وعيد على الحاضرين خاصة بهذه وعيد على الحاضرين خاصة بهذه ولكل من يساعدنا يجمعنا في سبيله ويوالينا في طاعته ورسوله ولكل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظنا ولكل من ينصر دينا ولكل من يلزم حضور مجلس عامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم وعافاتهم إمداداتهم كراماتهم وبركاتهم المنصورين بحقوقهم يهلك أعداءنا يهلك أعداءنا يهلك أعداءنا يهلك أعداءنا يهلك أعداءنا وأعداء دينه كل الهلك وأعداء دينه كل الهلك وأعداء البشرى وأعداء البشرى وأعداء البشرى إنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم وعافاتهم إمداداتهم كراماتهم وبركاتهم بحقوقهم يهلك أعداءنا وأعداء البشرى وأعداء دينه كل الهلك يهلك أعداءنا وأعداء البشرى وأعداء دينه كل الهلك يهلك أعداءنا وأعداء البشرى وأعداء دينه كل الهلك ويمسكهم كل ممزق ويدمرهم تدميرا ويحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا ويرسل عليهم العذاب 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 اليوم والغدا حتى يبقى منهم أحد إلا ويهتدي بهدى من الكفار والمنافقين 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 من الكفار والمنافقين 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 من الكفار والمنافقين 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 والحساد والماكرين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين 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 والباغين علينا وعلى البشرى والباغين علينا وعلى البشرى والباغين علينا وعلى البشرى والظالمين 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 والكائدين 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 والمفسدين 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 والمغيرين 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 لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا والخائنين 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 لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حول مجلس تعليمنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية وكل قرية وكل قرية من القرى التي نزلنا ومرنا بها بأكيدنا الأعظم محمد رسول الأكرم صلوات الله والسلام عليه بأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا وفنائها والله تعالى بجاههم كرامات وبركاته وعافاتهم امداداتهم كرامات بركات ونصر حقوقهم يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا من فيها يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا من فيها يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا من فيها وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suara capek, suara bawah gedein dikit. Kebanyakan treble-nya terlalu keras. Suara bawah gedein dikit. Volumenya gedein dikit, kasih bass sedikit. Kasih bass sedikit, ya. Sepertinya suara treble jangan terlalu diarahkan kemari itu. Ya, awas so bunyi. Awas hati-hati, ya. Masih bunyi. Ya. Ya, sedang ya, cakep. Ya, emang duit juga yang bikin cakep ya. Duit juga, nopek go juga nyewa ya. Jadi kalian kalau nanggau 1000 ya Rob, mudah-mudahan yang naruh 1000 enggak ngasih 2000 ke atas ya Rob, mudah-mudahan 1 kena asam urat, 2 dioperasi terus mati, ketiga yang dicalonkan jadi presiden dari hati ente mudah-mudahan nggak jadi presiden, keempat mudah-mudahan ente nggak lulus sekolah, kelima mudah-mudahan kuliah gagal. Emang nggak sekolah nggak kuli. Emang duit juga yang bikin cakep ya, duit dunia bukan bergantung
Duit dunia bukan bergantung. Ada uang jadi dunia, ada uang jadi neraka, ada uang membawa ente ke alam surga. Bisa dimengerti, bergantung ente yang punya roda, yang punya supir, yang punya apa? Punya pengendali. Kalau kata ungkapan dalam bahasa Inggris, orang bojong, money is a bad master, but a good servant. Money is a bad master, but a good servant. Uang adalah majikan yang jahat. Sebab dengan uang kita bisa membunuh, dengan uang kita bisa membantai, dengan uang kita bisa menggusur, dengan uang kita bisa bikin rusuh, dengan uang segalanya bisa berjalan sekehendak dia yang memiliki uang dengan masing-masing jiwa kemanusiaannya. Kalau jiwa kemanusiaannya lebih tinggi, maka uangnya jadi manfaat. But a good servant, tapi pembantu yang setia. Dengan uang guru mau ngajar, dengan uang guru mau berdoa, dengan uang ente pun datang, dengan uang ente bisa jadi merubah pola berpikir ente dari binatang kepada manusia, dengan uang ente manusia jadi binatang, karena semuanya bisa terlaksana dengan uang dan terhenti gara-gara uang. Jalan utama untuk bisa menjadikan manfaat harta yang ada adalah ilmu syariat Rasulullah SAW. Dan dibilang ilmu agama. Hanya dengan ilmu syariat agama Islam semua berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh manusia yang manusiawi. Hanya dengan ilmu syariat agama Islam semua yang dikehendaki oleh manusia sebagai manusia menjadi manusiawi. Tidak dengan lainnya. Bisa dimengerti deh. Inti ngaji sama anak, ingat bawaan anak tidak ada kata miring. Perilaku anak tidak pernah miring, pandangan mata anda yang miring, cara anak tidak cara miring. Hanya langkah manusia yang bisa melaksanakan cara-cara yang anda tempuh, yang itu adalah kelulusan. Tahu, lurus yang di atas lurus, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam syariat beliau yang dicontohkan oleh orang-orang soleh di alam dunia, baik yang telah pulang ke rahmatullah maupun yang tersisa di alam dunia melalui garis syariat yang ada tercantum dalam kitab-kitab karangan mereka. Hanya anda yang tak pernah mengenal manusia punya ilmu yang bawaannya lurus. Wah, lagu-lagu untuk sekolah SMA kok. Anda mau lagu Indonesia Raya, kenangan kalau gua orang Indonesia. Anda mau terus baca lagu-lagu Indonesia agar Tuhan pelihara darah anak utuh sebagaimana darah orang Indonesia yang membela negara. Anda kepengen Tuhan pelihara mati dengan darah merah putih, bukan mati benderanya merah putih, tapi jatuhnya sebagai pengkhianat negara. Mungkinnya kebanyakan orang mati jangan pakai bendera merah putih. Ya, tentara mati pakai bendera merah putih belum tentu hatinya merah putih. Polisi mati tutupin pakai merah putih belum tentu hatinya merah putih. Untuk bisa mengetahui orang itu merah putih atau bukan, lihat semasa dia menjabat atau berprofesi sebagai polisi atau tentara dan sesudahnya bagaimana. Begitu. Ente betul muslim atau non muslim? Yang namanya non muslim bukan jadi Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha ataupun Konghucu dan sejenisnya. Yang namanya non muslim perilaku anda, pola berpikir anda, langkah-langkah ente dalam kehidupan yang tidak mencerminkan orang yang berajaran agama Islam, ente non muslim dalam hakikat. Bisa dimengerti? Sebab Islam sebuah agama. Bukan dikatakan sebuah agama tanpa aturan dan peraturan yang dilaksanakan oleh orang yang merasa beragama Islam. Jangan jadi muslim di pengajian. Selesai ente berbuat hal-hal yang merugikan diri anda, keluarga, dan lingkungan di mana anda tinggal. Kalau ente berasa orang Islam, pertahankan ajaran Islam apa dan bagaimana. Baru ente tahu orang yang membawa nama Islam yang membuat huru hara. Kalau ente ngaji tapi hati ente kafir, pelajari ilmu orang-orang kafir. Bisa dimengerti yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Sehingga ente tahu agama ente jangan sampai dirugikan oleh orang yang menyelusup ke dalam ajaran agama anda. Paham? Sehingga apapun yang terjadi nampak jelas mereka bukan umat anda, bukan umat kami. Itulah orang yang berpegang dengan ajaran agama masing-masing. Tahu siapa yang membawa nama agama membuat huru hara, tahu siapa yang menyelusup membawa nama agama, tahu mana yang orang berpura-pura dengan agama dan pakaian agamanya. Sama anak pantangan ente bisa berpura-pura, pantangan, sumpahku tetap berjalan, bisa didengar dan bisa pula tidak.
Emang duit juga yang bikin enak ya. Duit juga. Ini anak nanggok ya, dari Citayam kemarin nih, bahkan dari Bandung, dari Kalimantan nih, ya Allah, bulan depan nih minimal 4,5 juta. Nih, kalau sampai ntar hitungan pertama, hitungan kedua 4,5 juta kurang, terus ngaji, belum berhenti, sampai pemilu selesai. Ntar tanggokan pertama hitung, kedua hitung, belum dapat 4,5 juta, jangan ada yang pulang. Nggak percaya, biar aneh yang datengin atu-atu, buka kantong lo, buka dompet lo. Sabu-sabu, kan saya kurang ajar. Makanya serse-serse itu jangan jujur menghadapi anak-anak majelis taklim. Serse-serse polisi jangan jujur menghadapi orang-orang berkopiah putih. Kopiah silahkan putih. Perilaku belum tentu putih. Bisa ada mengerti? Anda ngobrol dengan beberapa anak muda di Bandung. Tanya dan tanya. Numpang tanya, ada gak di Bandung Kiai Teladan? Nggak ada. Kali itu gini, kagak ada. Rusak semuanya. Semuanya artos, matanya duitan. Apa ya begitu? Iya, saya jalan ke sana kemari. Sehingga anak muda di Bandung bukan karena rusak, karena perilakunya rusak, tapi rusak karena tidak ada keteladanan dari orang yang dianggap sebagai panutan dalam agama. Aku bilang, Anda bilang, di Jakarta pun sama begitu. Kenapa di Jakarta rusak ya? Wajar, selalu yang diperlihatkan televisi, kerusakan. Tapi ingat, di Jakarta juga tidak banyak selalu orang rusak. Banyak pemuda remaja orang-orang baik. Bergantung siapa orang yang dijadikan teladan dalam agamanya. Kebanyakan kita menadani orang dengan ilmu, tidak dengan perilaku. Sehingga kerusakan yang didapat oleh orang berilmu tak pernah Anda kenali, sehingga Anda tetap mengaji menuntut ilmu yang akhirnya Anda miring dalam perilaku. Paham? Bisa dimengerti? Aku bukan miring, aku insya Allah tidak miring dunia akhirat. Bisa dimengerti? Semen tidur miring, tidur miring. Emang duit juga yang bikin miring. Mar pici jelek mar tuh, udah miring geradakan lagi. Jam berapa ya? Assalamualaikum, jam 11:10 jam mana? Oh, jam itu mungkin jam 12. Ya, kok jam itu jam 12, Anda maafin. Anda yang pokok nggak ada maaf bagi Anda yang nanggok 1 kali. Gimana caranya? Nanggok 2 kali, taruh gopek-gopek. Hukumnya 2 kali. Abrek girang. Susah sih anak ayam. Jadi ulang tahun nih, Ding, mana kudik? Ada. Udah siap duit di sana, Bambon udah siap. Anda minta 500 ding. Sebelum minta 1 juta, tapi amal 500, sisa 500. Ya kan Ustaz, amal belum Ustaz kirimin. Iya kan 1 juta mestinya. Anak amal lebih dulu, minta 500. Kembali ini mah. Duit juga, gila tuh Habib. Makanya kematian anak 1, anak marah, nyumpah, deketin, beliin rokok 2 bungkus, kasih duit cepet, hilang marahnya. Emang duit juga jajaran setan. Duit juga, iya dong. Mau cari perempuan harus pakai duit. Mau speaker agak cakep mesti pakai duit. Bisa demotin teh. Jangan tuduh orang beruang itu kemudian mereka binatang. Tuduh cara orang itu mencari uang. Kalau aneh kan nggak cari uang, minta uang, minta kumpulin ente, minta uang, nggak nyari uang. Ente nggak datang, dah apa dikatain ente? Duit juga. Masih ada jamaah kita yang kayak biji hitam. Biji hitam nggak haram ngaji sama anak. Tapi kita juga mesti lihat, umumnya anak muda yang datang berbiji putih. Kalau Ustaz tadi katakan, awas biji putih nggak selalu orangnya putih. Kami untuk bisa membedakan diri kami dengan mereka yang pakai biji putih, kami pakai biji hitam. Pertama, untuk bisa terjadi perbedaan antara aku dengan yang muda. Kedua, takut polisi curigain pakai putih dianggap Al-Qaeda, Anda pakai biji hitam, lu mah rampok. Yang biji hitam rampok. Kata Pak Sukir, gue sih gak tahu. Gue gak tahu kenal. Pak Sukir kayak bolot Cibeduk. Kata Ustaz Didi, masih kuring baru pertama kali ke dia dicarekan. Kalau kata orang Kalimantan di Mababai. Mababai, buabai kamu sawah. Muka asem kak. Emang duit juga. Anda mau pergi haji, ini kira Anda mau pergi haji tahun ini, Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad, insya Allah bulan Desember Anda berangkat, jadi tasyakuran ditiadakan. Ane kira baru kurang duit 15 juta setoran, kurangnya 31 juta. Aku nggak jadi pergi dah. Karena dilunaskan urusan haji dengan uang. Ane doain ente sekuat tenaga bisa kasih ane uang. Tuh bisa demun ente. Ane minta, ya Rob bagi aku uang 185 juta. Dapat tuh duit, habis bayar hutang. Sisa pikiran aneh sangat baik sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah tinggal 15 juta nih, 15 juta lagi nih buat bini anak sama anaknya setoran. Tanya kurang berapa lagi profesor bahasa aneh nanya, aneh bahasa dia ini profesor ya dia. Kalau kata adik aneh Ustaz Bakar, kalau profesor begini gimana gurunya? Kan setan tuh adik. Emang abang sama adik sama-sama setan, jadi nggak ada yang tahu langkahnya. Anak ketangkap basah sebenarnya ame pemburu hantu doang loh. Siapa yang pemburu hantu? Bini kita. Tanya berapa duit lagi? Nah, paling kurang 15. Girang anak kurang itu doa minta rezeki sama Allah Ta'ala untuk melunasi urusan haji. Tanggung sebenarnya Allah ya Rabb, 15 juta lagi. Bulan ini selesai. 2 hari yang lalu iya kurang lebihnya tanya berapa lagi saya mau lunasi bulan ini. Kalau saya hitung Ustaz kurang 31 juta lagi. Aneh bingung sampai sekarang stres. Minta sama Allah Ta'ala tanggung ya Allah 15 juta lagi. Pas dengar 31 juta dendam sama Allah Ta'ala, ya Rabb beri aku uang 60 juta untuk pergi haji. Kalau tidak kau berikan 60 juta untuk pergi haji sebagai kekurangan 31 bawa ke Mekah 29 juta, aku gagalkan pergi haji. Caranya gimana? Mulai malam ini ampe ane pergi haji itu doa ane udak terus. Pak Said gatal lehernya. Ngerti Pak Said, ngerti? Orang Madura, kita ngomong Betawi, ketawa girang orang Madura. Saya bilang ini orang Madura nggak paham kok bisa ketawa. Anda tanya, sampai yang ketawa ngerti? Enggak. Ane kiri ngerti. Apa iya orang Madura primitif? Ane ajak ngobrol, ane ngobrol terus orang Betawi dari Jakarta. Yang rame dikumpul dari Madura, mau tamu-tamu orang Madura pada kumpul dengan anak. Pada ketawa, ada ketawa, ada ngakak, dia ngakak, ada ngerokok, dia ngerokok. Aneh curiga, apa iya nih orang Madura nih, ya pasukan primitif kok bisa paham bahasa Betawi nih? Aku tanya, sampean ngerti? Enggak. Wah, rame lagi. Sampai sekarang masih pada ketawa. Sampai sekarang masih pada ketawa. Susah cengcorang. Emang duit juga. Susah. Paruk mungkinnya kayak balsam. Paruk. Ini kemana lu jarang kelihatan di Al-Busro? Apa kau sudah patah hati? Jawab Cabango. Cuy. Astagfirullahaladzim. Ya baca apa nih? Rahmat. Apa tuh? Oh ilahi rahmat. Ya ilahi dulu ya. Tolong bukan diantara ente semua orang yang merasa mengambil ilmu dari ana dalam beroleh kemanfaatan doa-doa dari ana, tolong diupayakan biar bisa hafal tawasul. Ana punya orang tuh tua, ana sambil baca sambil ngapalin. Tapi kalau di awal orang udah baca runtunannya, insya Allah ana bisa hafal. Tawasul ilahi ya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil
سمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب واتعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam Kamis pertama tepatnya tanggal 4 Agustus tahun 2004 kata orang bertepatan dengan 17 Jumadah Tsaniyah atau Jumadah Akhirah 1425 Hijriah. Alhamdulillah bihara.
sekian lama tidak ada hujan, yang mudah-mudahan jangan hujan dulu, kecuali semuanya berasa panas, kegerahan, nyamuk menyebar tanpa ampun dan menggigit yang mendatangkan malaria buat orang yang digigitnya. Kecuali udah begitu banget ya orang, boleh hujan deh. Loh, biar hujan juga ente ngegerutu, setan. Baru ya modal dagang es di musim hujan, setan banget. Baru nanam timun suri panas gak hujan-hujan. Oh, bisa dimulai deh. Jadi Allah Ta'ala mente salah terus. Allah Ta'ala disalah setan. Setan waktu dikata setan, dia satu girang karena ente merasa seakan Allah Ta'ala nggak adil. Di sisi lain setan enak lo, gue lagi ketakutan Allah Ta'ala lo katain gue, tapi akibat atau imbas atau pengaruh dari ucapan ente kepada kemurkaan Allah Ta'ala, gue terusin tuh gerutu ente karena ente dalam jerat setan. Bisa dimulai ente, artinya panas maupun hujan, ya bisa dimulai ente. Allah Ta'ala punya urusan. Kalau musim hujan yang untung banyak, yang rugi banyak. Kalau musim panas yang untung banyak, yang rugi banyak. Jadi nggak ada yang dirugikan dalam perbuatan Allah Ta'ala. Paham? Hanya anda kalau kehujanan selalu, ente berasa dirugiin. Tapi ente lupa. Yang sana kalau hujan, tapi kalau panas selalu dirugikan. Jadi dua-duanya untuk bisa dimoti. Berarti tidak ada perbuatan Allah Ta'ala yang merugikan hambanya maupun makhluk lainnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menyambung kembali pelajaran bulan yang lalu tentang bagaimana iblis dengan tipu dayanya yang diungkapkan terang-terangan di hadapan Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya orang yang tahu iblis begitu, setan begitu, meskipun sewaktu-waktu ada di badannya, dia sudah tahu ini iblis. Ya, aku tahu nih iblis yang berjalan. Ini setan yang sedang mengintai aku punya hati dan atau mengganggu jalan pikiranku untuk kembali ke agama sedikit. Setan mau selalu aku menghindar. Tuh, sekurang-kurangnya orang yang sudah tahu manfaatnya di situ. Lantas gimana dia sudah tahu dan manfaatnya sampai sejauh itu dalam menghindar? Dia tempuh juga. Itu tinggal bicara sejauh mana kedekatan hati dia kepada Allah Ta'ala. Arti kedekatan hati seseorang kepada Allah Ta'ala, rasa yang Allah Ta'ala mengenal dan mengawasi gerak-geriknya, boleh orang lihat maupun tidak. Sejauh hati ente merasa sebagaimana apa yang anda jelaskan tadi, sebegitu pula daya tahan ente dalam menghindar pengaruh iblis dan syaitan dalam kehidupan. Bisa dimuji ya? Ya. Paham maksud paham ini? Ngerti ya? Biar ngerti. Anda nggak pernah ini satu hal yang wajib ente ingat, bahasa ana. Kalau yang udah kenal ana 10 tahun dalam majelis ilmu, insya Allah bisa ngeraba dikit ke sedikit, memastikan paham bohong. Tapi mendekati apa yang anda inginkan, ya. Karena berkah masa lama dia belajar kepada anak, dia tahu dari satu kaset ke kaset berikutnya. 10 tahun diikuti perkembangan majelis taklim anak, sehingga 60% dia bisa memahami dengan pengalaman mengikuti kata demi kata maupun pandangan agama yang anda sampaikan. Bisa ada model deh. Tapi kok baru setahun, 3 tahun belum. Baru 1, 3, 5 kali dengerin kaset belum. Tapi kalau udah mulai kuat 10 kaset dia dengar, 50% Allah telah selamatkan dia dalam tipuan iblis setan dalam beragama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir hanya bisa orang sembahyang nunggang nungging. Makanya bismillahirrahmanirrahim sekedar menghilangkan stres ana, orang-orang yang kenal ana,
jamaah, murid, kenalan sejauh manapun, minta maaf, minta ridho, tolong jangan bicara kepada aku tentang Islam atau keislaman atau nasib orang Islam. Minta maaf, minta ridho, siapapun Anda, sepandai apapun Anda, jangan tanya aneh urusan Islam atau orang Islam. Bisa dimengerti? Apalagi perkembangan negara selanjutnya bagaimana, jangan tanya aneh. Bisa dimengerti ente? Pelajaran buat ente dan seterusnya. Sepandai apapun Anda, jangan tanya aku tentang Islam dan orang Islam. Anda kalau dianggap berkelana, kekerenan, Anda muter mengemis ke sana kemari, Allahumma sekedar mencari saudara, tidak lebih. Paham? Paham ini? Kan Nabi memberitahukan al-Islam, ya, al-Muslim akhul Muslim. Orang Muslim, ya, atau Muslim, oh iya, bersaudara dengan Muslim. Itu Nabi benar omongannya. Karena Nabi benar omongannya, ana Muslim dengan sekadar ilmu dan bimbingan orang tua serta guru aku, orang-orang soleh, para wali Allah, dengan kitab-kitab besar yang sebagai teladan ana dalam kehidupan ana dalam beragama, untuk dapat keselamatan berkah bimbingan mereka dalam ilmu dan perilaku dalam hidup selagi ada usia. Anda jalanin sebisa-bisa Anda dengan sifat-sifat Muslim dalam kitab-kitab begitu, bertolak dari ucapan Rasulullah SAW, al-Muslim akhul Muslim. Itu dulu tuh. Anda cari dari sekadar setitik ilmu yang aku dapat, Anda cari, ya Allah, yang mana sih orang Islam? Yang mana sih yang anak anggap, yang dianggap orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam? Allahumma bertitik tolak dari hadis Rasul begitu. Aneh cari saudara, aneh ngemis-ngemis di kereta, di gerbong kereta, di daerah-daerah kumuh. Sebab nyari orang Islam di Jakarta terutama sekali, orang kaya jarang. Jadi Muslim di Jakarta yang orang kaya aja jarang. Orang Islam kebanyakan tuh adanya di grassroots. Orang-orang muda-muda kita deh, mainnya di mall tapi makannya di warteg. Mainnya di mall, makannya di warteg. Tuh kita enakan begitu, waktu main di mall gaya ke orang kaya. Kenapa? Karena banyak perempuan. HP kayak bunyi alau, 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 alau. Masa HP bunyi alau, alau, alau. HP yang 15.000 di kereta dibawa ke mall, nggak apa-apa. Nanti kira orang yang di mall semua orang kaya, belum tentu loh. Belum tentu loh, belum tentu. Pas Said biji mendem. Jadi mainnya di mall, makannya di warteg. Di umumnya aneh cari saudara tidak di kalangan menengah ke atas, langka orang kaya yang berjiwa Islami. Kalaupun nampak ada orang kaya yang sepertinya Islami dalam bantuan dan perilaku, kebanyakan kepura-puraan. Arti sifat kepura-puraan itu apa? Kalau dipuja-puji mau membantu, kalau nggak disebutin ngambek, kalau ada duduk mau paling depan dalam acara-acara, kalau datang di belakangan nggak ada yang sambut, nggak mau lagi. Kesalahannya anak maklumi, karena kewajiban anak dianggap dalam agama lebih mengerti ketimbang mereka. Bisa ada mengerti? Kalau orang kaya biar bodoh berasa dirinya kaya, apa urusan elo? Itulah binatang. Bisa dimengerti ente? Karena puluhan tahun anda cari saudara, banyak anda dapati saudara anda dari kelas menengah kekerenan. Ini kan bukan menengah. Iya, ibarat anak tangga ada 30, itu baru angkat anak tangga ketiga udah main di mall. Gila, anak tangga 30 baru naik ketiga udah main di mall. Anda mau tahu apa? Iya lo main di mall, belanja di mall, makan juga di mall, kagak makannya di warteg. Setan. Ketahuannya waktu Anda turun lewat penjagaan, anak yang tadi nih. Hah? Main di mall beli kaos yang harga 15.000, kan gila. Tuh kebanyakan orang Islam begitu. Paham? Penampilannya dalam acara keagamaan, malaikat takut ngeliatinnya. Penampilannya dalam acara-acara keagamaan, sampai malaikat takut ngeliatinnya. Mau nyatet salah malaikat. Yeah. Lihat orang Islam keren banget,
Wah, maulidnya Masya Allah, mi'rajnya Masya Allah, nuzul Quran Masya Allah, tabligh akbar Masya Allah, yatim piatu Masya Allah. Malaikat bingung salah nyatet, yang mana yang bener nih? Ditunggu ini malaikat, belum ada jawaban. 1, 2, 3, 5, 6, 7 jam ketahuan. Oh, dia tampil biar dianggap penuh perhatian atau peduli kepada lingkungan dan orang-orang yang tidak mampu. 7 jam kemudian setelah acara dilihat, beda perilaku. Malaikat lihatnya takut. Apa iya orang nih? Nggak salah. Tampil sebagai pahlawan dalam acara keagamaan, tampil sebagai pahlawan dalam memberikan bantuan, tampil. Rupanya malaikat lebih tahu ketimbang kita. Kepura-puraan yang berjalan. Tuh, mayoritas orang Islam dalam bahasa, bukan dalam syariat. Dalam syariat jauh. Atas dasar tadi Anda cari puluhan tahun, mana saudaraku seagama ya Rabb, mana sih Allah orang Islam? Anda mau tahu yang mana yang dibilang orang Islam? Penasaran, cari-cari nggak ketemu. Anda cari saudara, Anda tidak aku dapatkan. Sebagaimana kategori yang Nabi katakan, al-muslim akhul muslim kalbunyan, bagaikan sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, satu sama lain saling terkait. Ya Rabb, yang mana saudaraku seagama? Puluhan tahun aku cari, tak aku dapatkan, sehingga memaksa ana membentuk saudara dengan cara syariat yang aku ketahui. Satu demi satu ku kunjungi, satu demi satu ku jadikan badanku di bawah badan mereka. Paham itu ilmu? Baru aku dapat ini saudara, ini anjing, ini binatang. Setelah ana mencoba tidur di bawah kaki mereka, baru aku tahu semasa ente manusia, yang ente pijak adalah manusia, tentu ente punya rasa. Paham itu ilmu? Anda coba badan anda di bawah kaki ente pijak. Ada yang merasa badan anda di bawah kakinya? Memang anda taruh badan anda di bawah kakinya. Dia pijak bagian-bagian yang tidak membuat luka tubuh anda. Paham? Ada yang ya karena kagak ngerti, dia pijak semaunya. Luas alim, napas anak sesak. Ada yang dilihat di badan anak koreng, diintip, dilirik, dipijak koreng anak menjerit. Dia teriak, oh maaf, aku ndak lihat. Ya ndak apa. Bisa anda lihat, bisa anda perhatikan, bisa anda pantau, anda monitoring drag demi drag, satu demi satu kaki yang aku ada di bawahnya. Ada yang sengaja dengan badannya anda berikan izin nginjak badan anda, rupanya tenaga yang dimilikinya, kelebihan yang ada pada dirinya, dia coba menekan bagian tubuh anda yang bisa mematikan. Di situ aku tahu anda binatang. Bisa dimurtiin itu ilmu? Paham itu ilmu? Allahu Akbar. Karena saudara wajib dicari. Ketika tidak kita dapati, wajib dibentuk persaudaraan melalui syariat Rasulullah SAW. Sebegitulah kehendak Allah Ta'ala yang aku jalani, aku lalui, sampai Allah telah pertemukan ente. Untuk sementara aku pandang kalian saudaraku seagama, tidak lebih. Bisa dimengerti? Jadi wajar ketika orang Islam terhinakan dalam kehidupan. Wajar yang namanya orang Islam dipotong-potong dalam keadaan hidup sampai mati. Wajar di atas wajar. Jadi tak perlu ditangisi lagi. Orang yang berasa seagama dengan anda ada dalam pembantaian, ada dalam kehinaan, ada dalam kehidupan yang tak layak sebagai manusia. Wajar. Kenapa? Pertama, mereka sendiri yang menghinakan diri mereka sebagai orang yang beragama Islam kepada Allah Ta'ala dalam sisi keyakinan. Mereka sendiri sudah lupakan Tuhannya, sehingga Allah Ta'ala tidak pernah lagi memandang mereka sebagai hambanya. Terbantailah mereka dalam kehidupan dunianya hina dina binasa, akhiratnya selamat jalan. Waqbal kufra wal iflasa birrajdi. Betapa hina lacurnya seorang manusia, udah hidupnya miskin, kere, hina dina, mati tak kenal Allah Ta'ala melalui ajaran agama Islam. Jangan anda sebagai saudaraku sehina itu dalam kehidupan, apalagi dalam kematian. Kematian boleh berbeda, tapi mati yang dimaksud di sini adalah mati dalam mengenal ajaran Allah Ta'ala, ajaran Islam. Dikit ke sedikit kita laksanakan. Tuh kemuliaan pada diri seorang hamba Allah Ta'ala yang namanya manusia.
Karena tidak sebetul setiap manusia sejauh itu Allah Ta'ala berikan penglihatan, pandangan dan segalanya. Aku mencoba membentuk sendiri saudaraku seagama dengan aturan-aturan yang tidak menyimpang dari ajarannya Rasulullah SAW. Hanya manusia memandangnya terlalu menyimpang dan mengada-ada. Itulah manusia yang sejak lahir diajar agama tetap miring dalam sudut pandangnya. Ya selamat, kok ngomong dendam amat, duit juga urusannya. Tanggokan pertama. Dibilang apa? Tohir, wajah Tohir. Mana Tohir? Tetelan, manis tetelan. Ah, elah. Susah sih muka sembak. Ngerti dia nggak ngasih, yang nggak ngasih ini mukanya masukin handicap, tak penasaran. Bukan saudara sih lo. Apaan kemang-mang? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Emang duit juga ya. Duit juga yang bikin enak. Kenapa dia suaranya sekarang berkurang 40%? Duit juga yang bikin orang suaranya nggak enak. Tenang, gue bantuin dong, lama 500 her, haram, aneh ingkar janji, bohong sering. Sebab nanti kalau nggak dibohongin gimana ya Allah. Jadi kalau mau minta apa-apa sama orang mesti ngebohong dulu. Ya Rabb, pantang aku berusaha ya Rabb. Berusaha dalam penilaian agama, dosa ya. Pantang aku ya Rabb. Tapi ini orang ya Rabb mesti dibohongin ya Allah, gimana? Malaikat kanan jawab, bohongin aja beb. Pikir-pikir kenapa orang itu harus didustai untuk kebaikannya, karena dia bukan baik dan tidak mengenal arti baik menurut agama, sehingga Anda bohongi dia untuk jadi baiknya. Oh, paham tuh ilmu anak. Kalau nggak dibohongin orang ini nggak bergerak ya Rob, mesti dibohongin artinya dirangsang. Ya, artinya dirangsang. Mana haram dirangsang untuk berbuat baik. Pantangan sama aku dirangsang untuk berbuat baik. Diangkat-angkat dulu baru ngasih. Dipuji-puji dulu baru nara. Oh, pantangan ya Rob, matikan aku mudah-mudah. Ya. Menyambung kembali iblis. Iblis emang enak iblis. Kalau nggak karena iblis nggak jadi kita. Bisa dimutin itu? Kalau nggak karena setan nggak begini kita. Berkah ada iblis, berkah ada setan. Diberitahu oleh ulama-ulama solihin dalam karangan mereka melalui guru-guru yang mengajarkan kita bisa begini. Alhamdulillah, terselamatkan aku dari pengaruh iblis sehingga tak dapat merintangi aku dan telah kebegitu dia menuntut ilmu. Tuh. Berkah ada iblis, ada setan. Ulama memberitahu dalam syariat melalui kitab-kitab karangan mereka. Guru memberitahu begini. Alhamdulillah, bebas sementara. Pulang jadi iblis lagi, lain urusannya. Yang penting di pengajian gue jadi malaikat dulu. Tuh, anak buah iblis. Ini kan gurunya iblis. Ayo tegang, abi iya nih begini. Dikata gurunya iblis, gue berhenti ya. Iblis tuh namanya. Ayo, kebanyakan makan nongkio. Ame daun pok-pohan. Udah sama, jadi iblis begitu ya, kerjaannya tunggang-tungging sembahyang. Allahumma ente. Tuh tunggang-tungging masjid, musola, Idul Fitri, Idul Adha, bisa dimutin ente. Tabligh itu iblis berseragam karena agama tak pernah Anda kenali. Aku tahu. Sian. Oh, deh, kalau udah begitu orang tahu ente. Tunggang-tungging tahu ya? Ente lihat deh di lingkungan ente, di daerah ente, di wilayah ente, di kota ente, di negara ente. Orang yang tunggang-tungging dalam sembahyang Jumat, puasa, tunggang-tungging. Kenapa Ustaz Habib begitu bersangka? Aku tidak bersangka. Iblis yang kasih tahu. Setan yang ngasih ciri-cirinya, Rasul yang memberi tanda. Jangan begitu, itu kerjaan iblis, itu kerjaan setan. Rasulullah yang kasih tahu, bukan guru. Jangan mau guru yang kasih tahu, kecuali guru tadi memberitahu dasarnya ilmu dan dia mampu mempertanggungjawabkan pemberitahuannya kepada Anda. Bisa dimutin deh. Baru guru aja ngasih tahu, pantangan gue dengerin lo. Kecuali lu ngasih tahu gue dasarnya kitab-kitab ilmu agama yang dibenarkan, etikotnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru gue tunduk sama lu yang ngasih tahu. Begitu dong jadi orang. Jadi ini nggak bisa diperlakukan binatang oleh guru. Nggak selalu yang namanya Kiai Habib ente harus tunduk dengan pemberitahuannya. Pantangan sama kita generasi muda. Begitu caranya. Nggak ada yang gengge melolo. Begitu jadi orang. Nggak ada yang gengge melolo yang berilmu. Kecuali memberitahukan dasarnya ilmu. Ya. Dan ada keteladanan dari kau yang memberitahu aku dalam urusan ilmu dan agama, baru gue tunduk. Lain itu pantangan gue enggeng sama orang berilmu. Bukti kuat terjadinya pembantaian teratas orang Islam. Bisa dapat. Kenapa guru-guru nggak mampu menahan? Kenapa pendeta dan sejenisnya toh nggak mampu berbuat untuk masing-masing umatnya? Karena yang jadi pendeta maupun jadi guru agama di wilayah masing-masing terjadi pertikaian, bukan orang-orang teladan, hanya pangkat atau predikatnya sebagai guru atau ulama atau pendeta. Paham ente? Bisa dipaham orang? Paham atau ilmu? Ya pantangan gue enggak melolo.
Bisa dimengerti? Bisa nggak? Ente boleh aja, ayo kita saling membunuh dengan orang-orang yang menghalangi kita. Kalau Anda binatang, Anda persiapkan senjata untuk Anda. Anda rangsang ente untuk saling membunuh kepada musuh-musuh yang menghadap. Kalau Anda binatang, bisa dimengerti? Aku bukan guru berilmu binatang, sehingga bisa menahan ente. Jangan coba-coba berbuat melanggar aturan agama dan aturan undang-undang negara atau merusak lingkungan. Aku mampu berbuat demikian kepada orang yang aku bimbing dalam ilmu dan doa. Itulah pengaruh seorang yang berilmu, selalu mengarahkan dan mendidik orang-orang yang dalam bimbingan dia, ibarat guru muridnya, jamaahnya, ulama umatnya, arti pengikutnya. Bisa paham gak omongan itu? Bisa berbuat. Kalau nggak mampu berbuat untuk jadi baik orang-orang yang sebagai panutan Anda, singkirkan diri Anda pribadi. Jangan jadi ulama atau guru agama atau kiai atau habib atau pendeta dan sejenisnya. Mundur Anda. Jangan jadikan agama sebagai ajang pertikaian. Bisa dimengerti ente? Bukan jadi guru, pengen jadi guru. Iya, bukan kiai, panggilannya kiai. Bukan pendeta, jadi pendeta. Akibatnya menghasut jamaah, menghasut umat, menghasut yang seagama. Tuh, makanya dibutuhkan kriteria dan klasifikasi atau penggolongan mana yang layak jadi guru agama, mana yang layak dipanggil kiai, mestinya begitu, sehingga tidak ada infiltrasi atau penyusupan dari orang-orang yang berilmu. Sebetulnya dia bukan ulama, dia bukan kiai. Bisa dimengerti deh? Paham tuh maksudnya? Paham nggak itu? Sehingga nggak ada dari kiai atau pendeta yang bisa membakar umat atau pengikutnya atau jamaahnya atau santri-santrinya untuk bertikai kepada siapapun. Gitu nyatanya. Ya bukan guru jadi guru. Guru tidak cukup dengan ilmu yang diberitahu maupun ilmu yang dipelajari. Ingat ya, seorang guru bukan sekedar ilmu dia mengerti lalu dipanggil guru. Guru memiliki persyaratan ini deh. Bisa dimengerti kapan seorang itu dianggap sebagai seorang guru dengan persyaratan yang dipenuhinya. Kapan orang itu layak jadi pemimpin? Tentu ada persyaratannya. Makanya dia adanya fit and proper test. Maksudnya apa? Adanya fit and proper test. Maksudnya apa? Itu sebelum jadi seorang capres atau cawapres diuji coba dulu. Ya, kesetiaannya kepada negara, wawasan kenegaraannya, sekedar pahamnya dalam agama Islam. Jangan sampai dia Islam-Islaman sehingga dijual negara dengan nama agamanya. Bisa dimengerti ente? Dia mau naik pangkat dengan membawa agamanya, supaya tidak terjadi itu pemimpin-pemimpin di masa datang demikian. Ada fit and proper test, maksudnya ke situ. Sehingga betul persyaratan telah dipenuhi dan dia lulus dengan baik, baru dia bertanding dengan kelebihannya setelah melalui fit and proper test. Tapi kan sekarang yang dibilang kiai atau ulama kan kagak begitu. Kagak begitu. Mungkin penggilesan dipanggil ulama. Iya, hidungnya gede sebelah dipanggil ulama. Tahu gede sebelah? Ya, yang miskin dibuang muka, tapi yang orang kaya penghendusannya tajam. Tuh hidung gede sebelah. Akibatnya kita yang muda gue nggak hormatin kiai, habib, gue hormatin, gue nggak resep sebodok ting deh. Nah, akibatnya antipati. Di semua wilayah Anda datang, Anda kunjungi, Anda tanya-tanya pemuda-pemuda resek dan nakal. Tanya,